Halo, perkenalkan saya Alvin Rahmansyah, saya dari kelompok 4, yaitu ingin mempresentasikan mengenai proses pengendalian internal. Lanjut, kita langsung kepada materi. Peranan pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses karena melekat pada aktivitas operasi, organisasi, dan merupakan bagian internal dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk melindungi aset, menjamin keandalan laporan keuangan, mendorong efisiensi operasional. Apa sih tujuan dari pengendalian internal? Nah, pengendalian internal merupakan proses untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu mendorong dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kedua ada keamanan aset, yaitu menjaga keamanan aset perusahaan. Ketiga ada informasi akurat, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan reliable. Yang keempat ada kepatuhan, yaitu kepatuhan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu pentingnya pemahaman pengendalian internal. Pemahaman yang baik tentang pengendalian internal sangat penting bagi manajer dan pengembangan sistem, yaitu untuk bertanggung jawab atas pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan mendesain sistem yang efektif. Untuk pengguna dan evaluator sistem, yaitu menerapkan pengendalian dengan tepat dan melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu 3 peranan pengendalian internal. Yang pertama ada pengendalian preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya masalah atau pelanggaran sebelum terjadi. Misal, rekrut karyawan kompeten, pembagian tugas. Yang kedua ada pengendalian detektif, yaitu untuk pengungkapan masalah atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Misalnya pengecekan ulang perhitungan. Yang ketiga ada pengendalian korektif, yaitu untuk mengidentifikasi, mengoreksi, dan memperbaiki masalah sekaligus dari kesalahan. Misalnya backup file dan koreksi data entry. Konsep dasar pengendalian internal. Apa sih konsep dasar pengendalian internal? Yaitu pertama ada tanggung jawab, di mana manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab penuh atas proses pengendalian internal. Yang kedua ada efisiensi, yaitu manfaat pengendalian lebih besar dari biayanya untuk diterapkan secara rasional. Selanjutnya yaitu ada komponen pengendalian internal, yang dimana komponen pengendalian internal ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian resiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, 5 ada pemantauan setiap komponen. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan faktor yang menjadi fondasi bagi komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian meliputi 1. Integritas dan etika, yang dimana komitmen terhadap nilai-nilai etika dan kompetensi didukung budaya perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi. Kerangka perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan operasi, termasuk otorisasi dan tanggung jawab. Yang ketiga, filosofi manajemen. Keyakinan manajemen akan pentingnya pengendalian dikomunikasikan melalui gaya operasi. Yang keempat, kebijakan SDM. Pembagian tugas, penyediaan, dan rotasi jabatan untuk efektivitas pengendalian. Contoh struktur organisasi, yang pertama itu ada presiden direktur. Kemudian ada direktur administrasi, itu personalia, surat dan layanan umum. Yang kedua bendahara, ada kredit dan kasir. Yang ketiga direktur produksi, ada pembelian, produksi, pengendalian produksi, penerimaan barang, pengiriman, persediaan,
dan gudang. Yang ketiga ada direktur penjualan. Itu promosi, customer service, order penjualan. Yang kemudian ada direktur audit internal. Kemudian ada controller yang dimana itu dia ada anggaran, perencanaan, pajak, dan akuntansi. Kemudian ada penagihan, piutang usaha, utang dagang, dan penggajian. Kemudian yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian. Contoh risiko per siklus. Yang pertama, pembelian. Itu ada penerimaan tidak diotorisasi, kesalahan jenis barang, pembayaran tidak diotorisasi. Yang kedua, produksi. Itu ada desain produk buruk, kuantitas tidak sesuai, pencurian persediaan atau aset. Kemudian yang ketiga ada pendapatan, itu penjualan tidak diotorisasi, kesalahan pengiriman, keterlambatan penagihan. Kemudian ada resiko sistem informasi, yang dimana resiko perekaman informasi kejadian tidak terekam akurat menyebabkan kerugian, misalnya kesalahan kode pelanggan dan harga. Yang kedua, resiko update. Summary fleet master record tidak terupdate tepat waktu, misalnya stok nol padahal ada, cek tidak dapat diuangkan. Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan organisasi untuk mengurangi risiko dan pencapaian tujuan pengendalian. Yang pertama itu pengendalian aliran pekerjaan, yang dimana fokus pada tanggung jawab, urutan kejadian, dan aliran informasi, termasuk pembagian tugas atau otorisasi, perekaman, penanganan aset. Yang kedua, pembatasan akses, yang dimana membatasi akses ke aset fisik dan informasi, misalnya itu gudang aman dan password. Yang ketiga, rekonsiliasi catatan, menjamin kejadian terekam sesuai aset fisik, misalnya terkonsiliasi kas. Yang keempat, review kinerja, yang dimana analisis kerja, identifikasi masalah, dan tindakan koreksi, misalnya review penjualan. Pembagian tugas, pencatatan, mencegah karyawan menyalahgunakan catatan untuk menutupi pencurian aset yang dipercayakan kepada mereka. Yang kedua, otorisasi, mencegah karyawan menyalahgunakan catatan untuk menutupi transaksi fiktif atau transaksi yang tidak akurat yang telah diotorisasi secara tidak benar. Yang berikutnya, penanganan aset, mencegah otorisasi terhadap transaksi fiktif atau transaksi yang tidak akurat sebagai cara untuk mencuri aset. Baiklah, kesimpulan, pengendalian internal ataupun PI adalah sebuah proses kunci untuk memastikan efisiensi, keamanan aset, keandalan informasi, dan kepatuhan dalam SIA. 3 peran dasar PI. 1. Preventif atau mencegah masalah yang terjadi, contohnya pembagian tugas. Yang kedua, detektif, mendeteksi masalah yang sudah terjadi, contohnya rekonsiliasi. Dan yang ketiga itu korektif, memperbaiki dan memulihkan, contohnya backup data. Komponen inti PI. PI terdiri dari 5 komponen yang harus diterapkan secara terpadu. Yang pertama, lingkungan pengendalian, pondasi etika, integritas, dan struktur organisasi.
Yang kedua, penilaian risiko, identifikasi ancaman pada siklus transaksi, pembelian, pendataan, produksi, dan sistem. Yang ketiga itu ada aktivitas pengendalian, proses nyata, terutama pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, dan penanganan aset. Yang keempat ada informasi ataupun komunikasi, memastikan prosedur dan catatan tersedia. Yang kelima itu ada penentuan evaluasi berkala untuk memastikan PI bekerja efektif. Tujuan akhirnya memastikan setiap transaksi di setiap siklus telah terotorisasi dan laporan secara akurat. Dan selanjutnya itu ada soal. Yang pertama itu jelaskan mengapa pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal sangat diperlukan oleh manajer akuntan, pengembangan sistem, user sistem akuntansi maupun evaluator sistem akuntansi. Yang kedua, jelaskan masing-masing unsur dari komponen pengendalian internal. Yang ketiga, apa saja yang menjadi tujuan pengendalian internal? Baiklah, yang pertama tadi, jawabannya yang pertama itu pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal penting karena manajer agar dapat memastikan kegiatan operasional bekerja efektif, aset perusahaan terlindungi, serta meminimalisir kecurangan. Terus akuntan agar laporan keuangan yang dibuat oleh akurat, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi. Terus pengembangan sistem agar sistem akuntansi yang dibuat maupun mendukung keamanan data, memproses transaksi dengan benar dan mencegah kesalahan. Dan selanjutnya user sistem akuntansi. User sistem akuntansi itu agar dapat menggunakan sistem dengan benar sesuai prosedur serta memahami kesalahan dan tanggung jawabnya. Sedangkan evaluator sistem ataupun akuntansi, auditor atau penilai agar dapat memahami efektivitas sistem, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Jawaban yang kedua itu unsur dari komponen pengendalian internal. Lingkungan pengendalian atau landasan keseluruhan sistem pengendali mencakup integritas, nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, serta gaya kepemimpinan manajemen. Ada juga penilaian resiko, identifikasi dan analisis resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, termasuk resiko kecurangan dan kesalahan. Aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang memastikan manajemen dilaksanakan sesuai rencana seperti otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pemisahan tugas, dan pengendalian fisik, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi, proses penyampaian informasi yang tepat, waktu dan relevan kepada pihak internal maupun eksternal agar keputusan dapat diambil dengan benar. Pemantauan, proses peninjauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal serta tindakan objektif bila ditemukan kelemahan.
Jawaban yang nomor 3 itu tujuan pengendalian internal. Menjaga aset perusahaan dari pencurian, penyalahgunaan, dan kerusakan. Meningkatkan keadilan laporan meningkatkan keandalan laporan keuangan sehingga bebas dari salah saji material. Ada juga meningkatkan efisiensi operasional melalui prosedur yang efektif, mendukung kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan perusahaan, mencegah dan mendeteksi kecurangan atau kesalahan. Soal ketiga, apa saja yang menjadi tujuan pengendalian internal? Tujuan pengendalian internal yaitu menjaga aset perusahaan dari pencurian, penyalahgunaan, dan kerusakan. Kedua, meningkatkan keandalan laporan keuangan sehingga bebas dari salah saji material. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional melalui prosedur yang efektif. Keempat, mendukung keputusan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan perusahaan. Kelima, mencegah dan mendeteksi kecurangan kesalahan sedini mungkin. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan aktivitas pengendalian? Aktivitas pengendalian adalah tingkat nyata berupa kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan manajemen untuk mengatasi resiko serta memastikan tujuan organisasi tercapai. Soal kelima, bagaimanakah seharusnya pembagian tugas yang baik? Pembagian tugas yang baik harus memastikan tidak atau satu orang yang pengendaliannya seluruh operasi transaksinya di awal hingga akhir. Prinsip utamanya adalah otorisasi, pencatatan, penyampaian, atau penjagaan aset. Ketiga fungsi tersebut sebagai dipisahkan, misalnya bagian yang menyetujui pembayaran berbeda dengan bagian yang mencatat, dan berbeda pula dengan bagian yang menyimpan kas. Hal ini mengurangi resiko kecurangan maupun kesalahan.